Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersyukur ya untuk anugerah Tuhan kita boleh bertemu hari ini. Kangen saya. Pergi-pergi pulang tuh kok rasanya ada kebahagiaan. Tapi nggak tahu dalam Jumat, biasa aja. Ya nggak apa-apa. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam meskipun mendadak, tanda petik sedikit mendadak acara ini, tapi responnya sangat baik dan banyak yang mau belajar ya. Dan tadi sudah ada seorang jemaat bernubuat KU2 ini, namanya Thomas. KU2 ini, KU2 katanya. Sudah sebanyak ini jadinya. Ya kita bersyukur justru ini menjadi tanda kita menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang sehat. Kita mau sama-sama belajar di dalam pelayanan. Dan bagi saya ini kabar baik, bagi saya percaya ini juga kabar baik buat Bapak Ibu ya. Ini jadinya nanti akan seperti sebuah serial. Kita bicara prinsipnya hari ini, dan thank you Pak Paulus sudah rekam. Harap ini nanti kita simpan untuk next pembinaan selanjutnya. Ini harus ada sebagai dasar. Jadi dalam hari ini kita akan membagi, ada 2 sesi, tapi bukan pembagiannya berdasarkan itu. Tapi kita akan membahas 2 pokok utama. Prinsip dari ibadah itu sendiri, dan nanti kita akan mengupas bagaimana dasar liturgis. Kenapa ada mulai dari votum dan segala macam. Jadi semuanya kita lihat secara komprehensif di dalam pandangan teologi reform, kenapa kita kerjakan itu. Begitu ya. Jadi pertama di dalam prinsipnya bagaimana kita sebagai penata layan itu menjadi pemimpin jemaat di hadapan Tuhan. Pemimpin jemaat mewakili Tuhan datang kepada jemaat. Nah ini ada interaksi dua-duanya yang akan kita lihat. Jadi ini bukan hanya liturgis, walaupun main course-nya nanti pada liturgis, tapi ini semua penata layan. Even bahkan dari usher di depan, penerima jemaat, bukan penerima tamu ya. Nah nanti ada dasar teologisnya, kenapa itu begitu penting di dalam kita. Sehingga kita tidak menjadi seperti orang dunia punya protokoler, ya ada orang datang ke istana presiden dan segala macam, atau acara-acara seremonial, pesta, nikah dan segala macamnya. No, konsepnya dimulai dari semangat ibadah. Nah ini yang akan kita lihat di dalam hari ini. Harap bisa selesai. Kalau nanti sampai nggak selesai kita bablas sedikit sampai 12:30 enggak apa-apa. Karena saya lihat jamuan pesta di depan cukup menutup kampung tengah ini ya. Perut. Setelah itu pulang makan masing-masing kan, Cik Natasya? Ya kan? Oke. Kalau saya rasa itu pisang goreng 1 orang makan 3 udah kenyang juga. Bisa lah ya. Oke. Kita mulai ya. Jadi kita sesi pertama, nanti harap 10:30 bisa selesai. Di dalam sesi pertama ini bangunan dasar teologisnya. Dan disclaimer dari awal, saya banyak sekali belajar ini dari Pendeta Jethro khususnya. Beliau yang sangat bergumul tentang ibadah, jadi sangat struktural. Jadi boleh dikatakan semua pembelajaran dari beliau dan juga ada dari Pendeta Billy juga. Karena Pendeta Billy yang susun liturgisnya kita dan seterusnya itu. Ada prinsip-prinsip teologisnya. Nah itu yang kita mau pelajari, sama-sama kita pelajari sehingga pengharapan, goal dari pembelajaran ini, apapun nanti yang kita dipercayakan di dalam penata layan ibadah, kita sadar kita punya kesadaran seperti ini. Dasar teologis seperti ini. Apa itu? Nanti kita lihat ya. Ada satu unsur yang sangat indah, satu urusan yang ada tension, ketegangan secara paradoks di situ. Untuk kita sadari kita sebagai penata layan itu ternyata tidak gampang, tidak main-main, tapi juga terlalu mulia. Oke? Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa, bersyukur bersama untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kita boleh dididik, bahkan kita boleh dipercayakan untuk melayani Tuhan. Mari kita bersyukur untuk setiap anugerah dalam diri kita, dalam persekutuan kita, khususnya sebagai keluarga di MRI Sunter yang dipercayakan Tuhan untuk bertumbuh bersama dan melayani bersama dan untuk pembelajaran hari ini. Mari kita bersyukur saja, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau yang telah memimpin kami, mempersatukan kami sebagai keluarga di MRI Sunter untuk bersama-sama beribadah. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati didikan-Mu, persekutuan yang daripada-Mu sebagai kami keluarga di dalam keluarga kerajaan Allah, di dalam tubuh Kristus. Dan kami juga yang dilibatkan, diundang untuk melayani satu sama lain dan melayani di dalam ibadah. Kami bersyukur setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, didikan yang Tuhan berikan. Tak kala kami menyadari keterbatasan, kelemahan, kekurangan, bahkan sebenarnya keberdosaan kami. Tapi Kau tebus kami, Kau bentuk kami, Kau pimpin kami, bahkan Kau pakai kami. Saat-saat di mana kami bahkan
Tuhan sebenarnya tidak siap atau enggan melayani, tetap Tuhan pakai kami, Tuhan percayakan kami. Terima kasih Bapa di sorga, karena itu biarlah sukacita ini yang menjadi dasar kami untuk belajar pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami memulai dididik di dalam kebenaran, di dalam pelayanan demi pelayanan yang akan Tuhan percayakan di Emery Sunter. Terpujilah Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh belajar pada pagi hari ini. Pimpinlah kami, setiap kami. Biarlah Tuhan yang memberi kesegaran, kemampuan, hati, pikiran, telinga yang dibukakan untuk boleh sama-sama belajar, sama-sama dibentuk, bahkan sama-sama dikoreksi dari hal-hal yang mungkin kami telah salah, ataupun kami sama-sama dibentuk untuk hal-hal yang sama sekali kami belum mengerti. Untuk semua kami dengan latar belakang berbeda-beda diarahkan di dalam satu dasar yang sama, kembali kepada firman, khususnya di dalam prinsip ibadah. Berkati kami, pimpin kami di dalam pembelajaran ini, pakai hamba-Mu, kami mohon pertolongan belas kasih Allah di dalam pembelajaran pada pagi sampai siang hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita membuka dasar pembelajaran kita dari kitab Ibrani. Kita nggak kupas ayat ini, tapi kita boleh mengerti prinsip ibadah sangat serius di hadapan Tuhan. Dari kitab Ibrani, pasal yang ke-12, ayat yang ke-28. Kita baca boleh sampai 29 ya. Ibrani pasal 12. Karena ini pembinaan, jadi maksudnya bukan dalam bentuk ibadah. Sambil minum tidak apa-apa ya, mau nanti sambil ngopi atau apapun. Tapi kalau makan mungkin tidak lah ya, supaya nanti jangan... Oke, kita baca Ibrani pasal 12, sama-sama kita membaca dari ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan dengan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya baca sekali lagi ayat 28. Kenapa? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita menerima kerajaan kekal, kerajaan Allah. Karena itu, kita diundang untuk apa? Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Tidak berhenti di situ. Beribadah kepada Allah menurut cara dan yang berkenan kepadanya dengan penuh hormat dan takut. Ini yang menjadi dasar kita memulai pembinaan kita hari ini. Oke. Kita mulai di dalam sesi pertama ini ya. Di dalam memimpin jemaat dalam ibadah, itu bukan hanya tugas liturgis, tapi seluruh penata layan dari awal pintu masuk sebagai asyar menyambut ke depan, sampai seluruh penata layan nanti, baik itu kolektan, pendoa, dan segala macamnya. Semua itu adalah pemimpin jemaat dalam ibadah. Karena setiap orang melayani membawa jemaat untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan melihat ini hanya tugasnya liturgis. Maka mari kita melihat esensi atau substansi utama dari ibadah di dalam iman kita. Bahwa kita menyadari bahwa ibadah itu merupakan pusat kehidupan gereja. Bahkan di dalam kitab Roma dikatakan bahwa kalau pakai teologinya Calvin, kita ibadah di sini justru menjadi satu liturgi membentuk cara hidup kita di luar yang adalah ibadah di hadapan Tuhan. Roma pasal 12 kan ya. Sebab persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadahmu yang sejati. Nah, bagaimana ibadah kita sehari-hari itu menjadi ibadah yang benar, itu dibentuk dari ibadah kita di rumah Tuhan, di dalam konteks gereja. Jadi liturgi itu sedemikian penting, tatanan ibadah dalam gerejawi itu menjadi sebuah pembentukan buat kita, menjadi satu liturgi, habitus bagi kita, yang menjadi dasar untuk menjadi liturgi, habitus di dalam kehidupan kita. Cara kita nanti bekerja, bagaimana itu menjadi pujian, bagaimana itu menjadi doa, bagaimana itu menjadi doksologi, bagaimana itu menjadi satu perenungan firman, seluruh kehidupan kita di luar, baik menjadi ibu rumah tangga, menjadi mahasiswa, menjadi siswa, menjadi pekerja, menjadi seorang pengusaha, apapun. Setiap kehidupan kita, dasar dari Roma adalah ibadah di hadapan Tuhan. Karena itu ibadah gereja menjadi satu tonggak utama, menjadi sebuah liturgi pembentukan habitus yang mengutus saudara dan saya kembali keluar sebagai ibadah kita di hadapan Tuhan. Maka ibadah di gereja itu menjadi pusat kehidupan kita, menjadi dasar kehidupan kita. Melalui ibadahlah kita umat Allah datang ke hadapan Tuhan.
Tentunya datang untuk apa? Menyembah Dia, mendengar firman-Nya yang semata-mata karena kita menerima undangannya. Sekali lagi ya, kalimat ini penting. Kita datang beribadah tentu untuk ibadah itu untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk mencari apa yang saya perlukan. Dampak dari ibadah saya mendapatkan berkat Tuhan. Jangan jadikan dampak menjadi purpose. Ini prinsip. Maka di dalam hal ini memang nanti jemaat banyak yang belum mengerti ini. Tapi kita sebagai penata layan harus punya kesadaran ini. Itu sebab dari awal saya kunci terlebih dahulu. Ketika memang ada paradoks ya. Setiap kali kita melayani memang harus baik-baik persiapan. Tapi secara sisi yang lain kita sadar ada saat-saat di mana kita melayani itu kita tidak siap. Dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam tekanan. Kadang kita enggan, kadang kita mau undur. Tapi sekali lagi, dengan prinsip yang tadi, karena ibadah itu bukan tentang perasaan kita, maka kita tidak boleh sembarangan tolak atau tiba-tiba cancel pelayanan. Terkecuali memang kita menyadari kita jatuh di dalam dosa, jangan melayani. Tetapi kalau kita tahu kita dalam pergumulan, di dalam cara bergumul yang hebat, jangan mundur melayani. Nah ini yang saya bilang tadi dalam unsur paradoks. Jadi bagaimana mengambil tolak ukurnya Pak? Hitam putihnya apa? Nggak ada hitam putihnya. Cara kita bergumul dengan Tuhan itu tolak ukurnya. Sekali lagi hal ini. Karena ibadah itu adalah kita meresponi undangan Tuhan, maka setiap penata layan harus ingat, jangan buru-buru mundur. Justru di situ peperangannya. Karena si iblis pun tahu adalah umat Tuhan menerima undangan Tuhan, dia gocoh kita sebagai pelayan untuk menjadi orang yang mulai galau. Begitu kita menjadi penata layan, pemimpin jemaat datang kepada Tuhan bermasalah. Masalah ibadah itu. Jadi kalau gitu lebih baik saya mundur. Tidak. Duh, kok jadi bertolak belakang? Bukan. Justru dengan cara itulah namanya kita sedang berperang. Selemah apapun kita, segalau apapun kita, saat itu Tuhan sudah pimpin, baik-baik gumulkan, minta Tuhan beri bijaksana dan kuasa. Oke? Jadi sekali lagi, undangan Tuhan beribadah adalah untuk menyembah Dia, bukan untuk perasaan kita. Maka sebagai penata layan kita tidak boleh baperan dalam hal itu, karena memang jemaat pun datang bukan untuk cari apa yang dia mau. Dampaknya dia diberikan Tuhan hal itu, iya. Tujuannya bukan hal itu. Jadi tujuan ibadah untuk menyembah Allah, mendengar Allah, meresponi undangan anugerah Allah. Dan dari situlah nanti jemaat diberkati di dalam ibadah menjadi orang-orang yang akan kembali diutus untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Ini prinsip ibadah ya. Maka dengan prinsip atau dasar teologis seperti ini hanya ada di dalam kekristenan, bahwa karena sola gratia kita ditebus dan karena penebusan Kristus kita diberikan hak istimewa didamaikan dengan Allah, maka Allah memberikan kita alat anugerah, means of grace untuk menikmati Dia, yang dimana puncak dari menikmati itu secara full ada dalam gereja, di dalam doa, di dalam firman, dan di dalam sakramen, itu semua full dalam gereja. Itu sebab ibadah itu tidak boleh dipahami hanya sebagai sekedar rangkaian acara. Gak bisa, karena substansinya ini adalah sebuah kesadaran undangan Tuhan. Maka di sini kita boleh sadar, ibadah itu, rangkaian tatanan liturgi ibadah itu adalah sebagai bagian dari karya Allah membentuk umatnya. Nah ini porsi kita sebagai pelayan. Kita dilibatkan Tuhan sebagai rekan sekerjanya. Di satu sisi kita jemaat yang dibentuk Tuhan, tapi di sisi lain kita dipakai Tuhan melayani dalam ibadah sebagai rekan sekerja Allah, sebagai bagian dari karya Allah yang membentuk umatnya. Of course, setelah waktu kita melayani Tuhan, kita juga sedang dibentuk. Tetapi ingat porsi ini menjadi satu kesadaran bagi kita, bukan sebuah permainan emosi, tapi kesadaran yang serius yang Tuhan percayakan. Saudara dan saya waktu dipercayakan melayani Tuhan, saudara diundang terlibat menjadi bagian dari karya Allah membentuk umat Allah. Sebegitu loh kepercayaan yang Tuhan percayakan. Maka bagaimana mungkin kita sembarangan? Ya tapi itu kan tugasnya pengkhotbah. No, seluruh ibadah, mulai dari dia datang itu diundang masuk kepada hadirat Tuhan kan ya. Siapa yang mewakili Tuhan menyambut orang itu datang menerima undangan Tuhan? Siapa? Asher. Jadi, ya selamat datang, masuk. Bagaimana dia menerima hadirat Tuhan dari langkah awal saja sudah error. Nah, sebegitu seriusnya
Jadi tidak ada yang lebih serius, ada level-levelnya. Liturgis lebih penting daripada asyar kolektan. Seluruh ibadah itu adalah setting karya Allah membentuk umatnya. Maka setiap orang yang dipercayakan melayani saat itu, saudara dan saya diundang menjadi rekan sekerja Allah di situ. Terlalu serius, maka hati-hati. Maka dalam proses tersebutlah kita sebagai penata layan nanti, semua penata layan disebut sebagai pemimpin ibadah. Semua. Ya tentu pemimpin yang paling banyak mainnya, course-nya ada di liturgis. Tetapi semuanya di dalam kesadaran yang sama. Kita semua penata layan adalah pemimpin ibadah di mana dipercayakan untuk memiliki tanggung jawab yang sangat penting. Sangat penting. Karena ini tanggung jawab yang sangat penting, harap setiap pribadi mempersiapkan diri. Makanya di dalam gereja-gereja tradisional ya sangat bagus sebenarnya, tapi agak jadi menyimpang, itu yang saya sedihkan. Ada konsep di gereja-gereja tradisional ya, mau di daerah Batak, mau di daerah Manado, di NTT, ke gereja itu harus pakaian yang terbaik. Ada semangat itu kan ya. Hanya saja akhirnya geser biasnya harus menjadi bling-bling yang terhebat. Oh, kalau ke gereja toko emas berjalan dia. Wah, berapa kilo gitu ya. Kalau bisa ininya sampai jatuh gitu. Nah, itu yang salah tentunya. Tapi semangat awalnya, makanya kalau dulu orang-orang tua lihat anaknya pakai jeans saja ke gereja, oh ngamuk orang tuanya. Seserius itu. Maksudnya kesadaran kamu tahu kan yang terbaik yang kamu punya itu apa. Nah certain itu. Nah sekarang dalam penata layan, demikianlah kita boleh mengerti bagaimana kita mempersiapkan diri. Even termasuk hal yang sepele tapi menjadi satu hal yang serius kalau kita tahu itu yang terbaik di dalam prinsip imam. Imam bajunya tidak boleh kena debu, tidak boleh keringat, makanya langkahnya harus berapa kan ya. Itu sebab mereka datang dari rumah nggak langsung pakai bajunya, nanti kotor. Sebegitu seriusnya. Ada kesadaran itu, nanti kita akan lihat. Tetapi bukan berarti kita jadi jatuh ke partikulernya, berarti baju saya itu harus yang sutra, yang baju putih saya yang harus 5 juta. Bukan itu poinnya. Segala sesuatu adalah prinsip dari 1 Korintus 14, berjalan dengan sopan dan teratur. Means, marilah kita dengan perawakan kita yang teratur. Tidak urakan, tidak compang-camping dalam pengertian sembarangan. Tapi bukan bicara mewah, tapi bersahaja. Itu prinsipnya ya. Oke, jadi tugas kita bukan hanya memimpin jalannya liturgi sebagai protokoler acara. Melainkan di belakang semua hal liturgi itu ada semangat untuk kita sekecil apapun nanti, baik jadi asyar, jadi kolektan, tapi kita punya andil menolong jemaat memasuki perjalanan ibadah dengan benar. Karena ingat, perjalanan ibadah itu adalah perjalanan meresponi anugerah. Dia dituntun di dalamnya dengan benar. Sehingga sedemikian metersnya setiap partikular di dalam ibadah itu. Karena itu, seorang pemimpin ibadah, which is seluruh penata layan dalam ibadah, perlu memikirkan pemahaman teologis yang benar mengenai panggilannya sebelum mempelajari nanti aspek-aspek teknis dalam pemimpin ibadah. Nanti kita parsing semua tata ibadah kita, liturgisnya kita ya. Tapi yang paling penting kita perlu mempelajari pemahaman teologis di dalamnya. Jadi tujuan pembinaan ini bertujuan menolong setiap kita supaya kita para penata layan memahami dasar-dasar teologis pelayanan dari ibadah. Ini yang saya mau ajak kita sama-sama gumulkan. Sehingga setiap kita dapat melayani bukan hanya dengan kemampuan kita, keterampilan kita. Oh, saya jadi singer aja karena memang saya punya talenta suara di situ. Enggak ada spesialisasi sebenarnya. Ya tentu ada orang-orang yang akan dipakai lebih khusus dalam acara khusus. Tapi semangat ibadah bukan dengan kesadaran itu. Setiap kita dengan pengertian yang benar mengenali panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Ini prinsipnya. Meskipun ini lebih fokus kepada rangkaian ibadah nanti, kepada liturgis fokusnya, tetapi prinsip ini berlaku bagi semua kita penata layan. Jadi baik asyar, baik kolektan, baik nanti kor, pemusik, semua, seluruh penata layan harus membangun kesadaran pelayanan seperti yang akan kita pelajari di bawah ini. Oke ya, ini pengantarnya untuk sama-sama kita perhatikan. Nah sekarang mari kita melihat di dalam dasar teologi
pemimpin ibadah. Dasar teologi penatalayan ibadah. Mulai dari pertanyaan tesisnya, bukan dari bagaimana kita melayani, tapi pertanyaan tesisnya, apa yang dimaksud dengan ibadah dan pelayanan yang benar? Apa yang dimaksud dengan ibadah dan pelayanan yang baik? Nah, kalau kita mengerti substansinya ini, maka kita akan mengerti melayani yang baik itu bagaimana? Dimulai dari apa itu ibadah yang benar. Maka sebelum berbicara tekniknya, kita lihat dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling basic. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Apa yang dimaksud dengan pelayanan yang benar dan baik? Maka jawaban terhadap kedua pertanyaan ini tidak pertama-tama ditentukan oleh kemampuan berbicara. Jadi apa itu ibadah yang baik? Cara liturgi, cara penyampaian, bagaimana mengiring emosi jemaat. No. Bukan. Bukan berbicara tentang skill atau keterampilan mengatur jalannya ibadah. Bukan itu identifikasinya. Sebaliknya. Pertanyaan tentang ibadah yang baik, pelayanan yang baik, berakar pada pemahaman mengenai identitas kita sebagai seorang pemimpin ibadah. Soal identity, bukan soal kemampuan skill. Identitas. Seorang penata layan, kita semua, apapun pelayanannya nanti di dalam ibadah, harus terlebih dahulu memahami siapa dirimu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Waktu saya menjadi penata layan, dipercayakan menjadi penata layan, saya harus sadar saya itu sebagai apa di situ, siapa saya di situ. Nah, ini yang kita perlu pahami, bahwa ketika kita mengerti identitas kita dengan benar, maka kita akan mengerti memimpin ibadah itu dengan benar. Ini poinnya. Maka di dalam pembinaan ini, identitas kita mau pelajari sekarang, identitas kita sebagai pemimpin ibadah digambarkan dengan dua gambaran utama. Nah, ini yang kita mau lihat. Jadi sebenarnya merujuk kepada perjanjian lama dan merujuk kepada perjanjian baru. Identitas saudara dan saya waktu melakukan pelayanan di dalam ibadah, saudara mengambil fungsi imam dan saudara mengambil fungsi edukator. Kita lihat konsep ini ya. Semua penata layan, even usher pun ada narasi sebagai fungsi imam. Saudara, dalam terang perjanjian lama, apakah imamnya hanya yang masuk ke ruang maha kudus? Ke ruang kudus? Enggak kan ya? Yang di pelataran menerima kurban, tukang kantong persembahan itu, yang di depan imam cross check orang masuk layak atau tidak, usher itu, seluruhnya penata layan itu imam. Nah, ini prinsipnya ya. Dan nanti di dalam terang perjanjian baru ternyata semua kita sebagai penata layan ibadah ada fungsi edukator. Sekarang kita lihat, kita parsing. Bagian pertama, kita melayani harus menyadari kesadaran sebagai konsep atau fungsi imam. Sebelum kita bagi nanti, saudara harus belajar kembali mengingat ke dalam konteks perjanjian lama. Imam itu dipilih. Imam itu tidak bisa sembarangan. Imam yang main-main melayani mati di tempat. Sebegitu seriusnya loh. Oh, kalau begitu berarti ibadah itu ancaman. Enggak. Tetapi ibadah itu keseriusan. Makanya di dalam terang perjanjian baru tadi kita mengatakan, lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 29. Setelah dikatakan kita telah dapat anugerah. Karena itu nyatakanlah ucapan syukur dan beribadahlah. Ayat 29 muncul. Karena Allah kita itu seperti api yang menghanguskan. Gak main-main loh, gak main-main. Jadi tuntutannya itu terlalu serius. Bukan sebagai teror atau ancaman. Tapi Tuhan mau membawa kita kepada kesadaran. Undangannya itu kita masuk kepada kehadiratnya. Berarti kita sedang masuk ke dalam the holiness of God. Nah, inilah kesadaran yang harus dimiliki seorang imam dalam perjanjian lama. Dan function inilah yang kita sedang jalani sebenarnya. Semangat ini yang kita sedang jalani. Maka apa yang menjadi prinsip sebagai imam? Maka ini yang kita mau lihat, ada unsur paradoks di dalamnya. Pertama, imam punya fungsi berdiri di antara Allah dan manusia. Jadi sebagai penata layan, kita itu sedang berdiri di antara Allah dan manusia. Bagaimana gambarannya? Nah, gambaran pertama yang dipakai untuk menjelaskan tugas pemimpin ibadah adalah sebagai seorang imam, di mana Alkitab bilang, imam itu berdiri di antara manusia dan Allah. Imam itu hadir sebagai pengantara yang membawa umat Allah kepada Allah, sekaligus
Imam itu menjadi wakil Allah di hadapan umat Allah. Wah, paradoks sekali. Jadi fungsi saya ini sebagai perwakilan dari bawah ke atas. Iya. Tapi fungsi saya juga sebagai perwakilan dari atas ke bawah. Iya. Wah, seserius itu. Jadi saya harus berdiri di sebelah mana? Dua-duanya. Nah, ini kesadarannya ya. Saudara, mari kita lihat sekali lagi. Ketika kita lengah dengan hal ini, baik pun kita menjadi asyir, kolektan dan segala macam, tapi melupakan substansinya, tetap saja itu menjadi hambar. Sebaliknya, orang yang mungkin dia orang yang susah sekali senyum, tapi dia kesadaran kegentaran seperti ini untuk menjadi asyir, dia berdoa satu-satu waktu jemaat itu datang, dia berdoa dan menyalap, Tuhan berkati orang ini, terima orang ini dalam ibadah. Wah, orang itu yang dipakai Tuhan menjadi persiapan bagi jemaat masuk ke hadirat Tuhan. Nggak maksudnya ya? Bukan berarti ya tetap dibiarkan dia terus gak senyum, tapi dia terus akan terproses. The point is, bukan fenomenanya yang menjadi tolok ukur utama, tetapi nomena di dalam hatinya. Bagaimana dia berespon, bagaimana dia menyadari kesadaran status dirinya sebagai penata layan. Dia berdiri mewakili Tuhan atas umat, dia berdiri mewakili umat datang kepada Tuhan. Itu konsep imam. Karena itu seorang imam selalu hidup dalam sebuah tension, ketegangan. Dia tidak boleh hanya berpihak kepada salah satu sisi. Hanya menjadi wakil Allah, otoritas. Hanya menjadi wakil manusia, urusan rasa saja. Nah, ini kan yang terjadi di dalam gereja. Semacam gereja terlalu kaku, para penata layan jauh dari umat karena otoritas Tuhan. Semacam lagi sebagai mewakili umat, terlalu menekankan tentang emosi. Sehingga kesucian Tuhan itu menjadi urusan substansinya hanya urusan perasaan-perasaan saja. Itu menghina Tuhan. Nah, ini yang bablas, tidak bisa. Jadi ketika kita menjadi pemimpin ibadah, semangat ini yang kita pegang, bahwa kita dipanggil untuk menjalankan kedua tanggung jawab ini secara seimbang. Kita coba pelajari. Maka bagaimana menjaga keseimbangan pelayanan? Mari kita lihat. Di dalam menjalankan panggilan pelayanan kita nanti sebagai seorang pemimpin ibadah perlu menghindari. Nah, ini warningnya untuk kita mulai masuk ke dalam detailnya. Perlu menghindari dua sikap yang sama-sama salah, keliru. Di satu sisi kita lihat ya, di satu sisi kita menjadi penata layan. Fokusnya semua ya, khususnya, saya pakai kata khususnya karena memang yang paling kelihatan itu liturgis. Tetapi semua kayak gini, asyir kolektan juga seperti ini. Di satu sisi kita dapat melangkah over, yaitu menjadi orang yang overdoing. Too much. Sehingga kita seluruh perhatian jemaat itu tertuju kepada diri kita. Karena terlalu banyak yang kita lakukan. Either orang jadi kagum atau either orang jadi terlalu kesel sama kita. Has to say something. Atau sebaliknya. Apa satu lagi? Has something to say. Yang mana yang benar? Satu atau dua? Kedua kan ya. Memang kebenaran yang harus disampaikan atau gue pengen ngomong aja. Semua pengen diomongin. Soalnya kalau nggak diomongin nggak penting. Nah, ini banyak orang yang akhirnya jadi kayak gini, jatuh di mimbar. Overdoing. Di sisi yang lain ada yang lebih sepertinya lebih baik tapi juga bermasalah. Tidak menjadi kesadaran otoritas hadapan Tuhan, yaitu underdoing. Terlalu limit sehingga kehilangan fungsi kepemimpinannya. Semua cepat aja. Karena ya sama aja motifnya supaya cepat selesai. Nggak cari nama sih, tapi pengen cepat selesai. Berarti tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya. Yang satu lagi, semuanya pengen ini dibicarakan segala macam. Sama saja tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil Allah. It's about me. Wah, itu ngawur juga. Jadi hati-hati dalam hal ini. Nanti kita lihat di bawah contoh-contohnya ya. Maka pelayanan yang sehat berada di antara dua ekstrim ini. Seorang pemimpin harus mengetahui kapan dia perlu memimpin dengan jelas. Dan kapan dia perlu memberi ruang agar perhatian jemaat tertuju kepada Allah. Nah, ini pergumulannya. Nah, mari kita melihat dua tension ini. Pertama, kita sebagai penata layan menjalankan fungsi imam mewakili jemaat di hadapan Allah. Lihat ya, ini tahap pertamanya. Apa artinya mewakili jemaat di hadapan Allah? Maka sebagai fungsi imam,
Pemimpin ibadah itu hadir di hadapan Tuhan bukan hanya untuk dirinya sendiri kan ya. Imam datang ke rumah Tuhan gak ada untuk dirinya sendiri. Dia datang sebagai wakil jemaat yang sedang dilayaninya. Satu pihak saya melayani jemaat Tuhan, tapi saya sedang mewakili jemaat ini datang kepada Tuhan. Karena itu, kita perlu memiliki hati yang penuh dengan kepedulian terhadap orang-orang yang kita wakili. Nah ini, kita aware nggak dengan kondisi jemaat? Atau kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri? Makanya sebagai, let's say lah, katakan sebagai liturgis. Pokoknya saya sudah catat, saya fokuskan ke sini. Bukan kan? Fungsi imam dalam aspek kita peduli dengan jemaat. Ambil contoh, ya memang ada liturgisnya. Tapi dari awal kita sudah baik-baik mempersiapkan. Siap nggak jemaat ibadah? Bagaimana jemaat? Ketika, selama kita bangkit berdiri, mari kita bersatu. Nah, langsung foto. Tapi ada kesadaran. Tetap liturgis harus jalan. Tapi kita aware nggak? Maka dalam hati kita dalam saat itu Tuhan persiapkan jemaatmu. Ada peperangan di situ. Jadi bukan hanya protokoler. Nangkap maksudnya ya? Nanti boleh ditanyakan. Jadi dalam hal ini sebagai imam kita diundang mewakili jemaat, maka kita perlu kepekaan, perlu kepedulian terhadap orang-orang yang kita pimpin atau kita wakili. Maka kita perlu memahami keterbatasan, pergumulan, kelemahan dan kebutuhan jemaat. Tidak tentu detail, tapi secara gambaran umum bagaimana kondisi dan segala macamnya. Jadi kita sebagai seorang penata layan, khususnya sebagai seorang liturgis nanti, tidak boleh melayani secara mekanis. Nah itu tadi, protokoler. Melainkan dengan hati yang berbelas kasihan. Berdoalah satu persatu. Pelayan di dalam pelayanan liturgi bukan sekedar menjalankan tata ibadah, tetapi juga membawa seluruh pergumulan umat itu kepada di hadapan Tuhan. Ini yang kita lakukan. Ini namanya sebagai kesadaran saya mewakili umat datang kepada Tuhan. Saya membawa pergumulan umat datang kepada Tuhan. Fungsi imam. Fungsi yang kedua, secara berkebalikan, kita mewakili Allah di hadapan jemaat. Maka tanggung jawab seorang imam tidak berhenti membawa jemaat datang kepada Tuhan. Tapi di sisi lain, nah ini hal yang sangat besar, terlalu besar, kita juga berdiri sebagai wakil Allah di hadapan manusia. Di satu sisi, tadi misalnya lah, mulai dari awal, bagaimana seorang asyar menyambut itu membawa satu-satu jemaat dibawa kepada Tuhan. Tuhan berkati dia, itu satu hal. Tapi di sisi lain, bagaimana sebagai wakil Tuhan kita menyatakan otoritas menyambut orang ini. Untuk dia sadar melalui kita, dia sadar dia sedang dibawa kepada hadirat Tuhan. Nah ini tensionnya. Jadi karena itu seorang pemimpin ibadah tidak boleh mengakomodasi semua keinginan jemaat apabila itu bertentangan dengan kehendak Allah. Karena kita ada certain sebagai wakil umat kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa kita wakil Tuhan kepada umat. Jadi apapun pergumulan jemaat, bawa aja semua, terima aja semua. Enggak kayak gitu. Enggak ada semangat itu dalam ibadah. Makanya ada fungsi imam, dia harus mengkontrol. Orang ini benar-benar masuk ke bait Allah layak enggak? Ini benar enggak? Suci enggak dalam kondisinya? Beres enggak? Maka detail-detail itu dikatakan kan ya. Yuk enggak boleh bawa persembahan yang cacat, enggak boleh. Sebegitu detailnya perjanjian lama. Saya tidak mengatakan kita melakukan itu sekarang, tapi kesadaran untuk tidak menjadi sembarangan itu kita juga harus ingatkan. Tentu dengan hati, dengan grace gitu ya. Bukan menjadi seorang polisi. Maka kita dipanggil untuk mewakili kekudusan Tuhan. Hadir nggak itu waktu kita melayani? Kita dipanggil mewakili wibawanya Tuhan. Karena kita sebagai wakil Tuhan. Kita dipanggil untuk mewakili kemuliaan Allah. Jadi seluruh pelayan dengan demikian. Bagaimana singer dari awal mewakili kesadaran kemuliaan Tuhan itu. Jadi jemaat dipersiapkan. Mari kita belajar lagu. Misalnya begitu ya. Bukan hanya sekedar supaya nanti nyanyinya bagus. Supaya kita mengerti bagaimana memuji Tuhan dengan benar. Seorang pemusik bagaimana membuatnya bukan hanya sekedar. Bukan untuk permainan emosi. Tapi bagaimana tone demi tone dan segala macam perpindahan musik dan segala macam menjadi sebuah keteraturan dan menyatakan grand kemuliaan Allah. Nah, semua aspek ini yang kita sadari sebagai penata layan. Jadi, dalam setiap pelayanan kita harus berusaha memantulkan karakter Allah.
Ini prinsipnya. Jadi bukan di dalam usaha memainkan emosi manusia. Ibadah kita bukan di dalam ruang antroposentrik tentang perasaan. Kalau bicara tentang perasaan, maka yang kita perjuangkan itu ya bagaimana suasana, lightingnya, speakernya, dan segala macam. GRI juga kayak gitu kok. Ada orang kritik. Orang kritik-kritik karismatik, GRI punya sound system, saya juga tahu kok miliaran. Tetapi bukan dengan semangat yang sama. Dalam semangat bagaimana keagungan Tuhan tidak terganggukan untuk diekspresikan. Ini prinsipnya. Jadi kita mewakili kekudusan Tuhan, wibawa Tuhan, kemuliaan Allah. Bagaimana semua sudah baik, kita mewakili wibawa Tuhan, muncul mic, kresek. Wah, itu menghina Tuhan kan ya. That's why, dulu kalau itu mic jelek, patung banting gitu saking jeleknya. Karena orang bilang, kok nggak ada hikmatnya? Justru dia mau mengekspresikan kekudusan Tuhan itu tidak dapat dipermainkan. Ya, tapi jangan pula jadi hamba-hamba Tuhan sekarang tong wannabe ya. Wah, langsung banting juga, nggak pada tempatnya. Kembali, maka dalam setiap pelayanan kita memantulkan karakter Tuhan, karakter Allah, sehingga jemaat, tujuannya adalah jemaat melihat bahwa mereka benar-benar sedang datang ke hadapan Tuhan yang kudus. Lewat apa dia mengalami itu? Suasananya kan ya. Dari awal bagaimana orang menyambut, bagaimana dia masuk dan segala macamnya. Makanya di dalam gereja kita, kenapa senternya itu mimbar harus besar? Itu bicara kapan lah secara filosofis. Salib begitu tinggi. Karena point out-nya bagaimana very theocentric. Jadi bukan antroposentrik. Ini kalimat agak sensitif, saya harus bilang ini. Itu sebab salah satu gereja Injili yang basisnya sangat kuat. Maafkan saya tidak sebut mereknya. Sudah secara sinodal memutuskan. Pakai kayak gini semua layarnya di belakang. Lalu mimbar tinggal akrilik kecil. Pergeseran teologisnya telah dibuang. Karena apa? Alasannya semua alasan pragmatis. Ibadah itu bukan pemuasan perasaan atau membuat suasana perasaan manusia. Ibadah itu adalah membawa orang kepada kesadaran hadirat dan kemuliaan Tuhan. Itu prinsipnya. Jadi secara filosofis, kenapa mimbar harus di tengah? Karena Allah sebagai senternya. Kenapa mimbar begitu besar? Mewakili otoritas Tuhan berbicara kepada umat. Nah, itu gambaran yang harus dimunculkan. Bukan suasana perasaan tentang diri saya, tapi tentang menyadari kekecilan hidup saya di hadapan Tuhan. Tapi tetap saya diundang masuk ke dalamnya. Makanya filosofi gereja-gereja tua kalau kita ke Eropa, gotik dan segala macam, kenapa dibikin tinggi? Jadi waktu orang masuk itu benar-benar sadar dia sedang masuk ke hadirat Tuhan yang begitu besar. Nah, itu suasana yang kita mau buat. Tapi di dalam konteks, quote unquote, dalam konteks pragmatisnya, dalam konteks kita sekarang, mau nggak mau dengan jumlah jemaat yang begitu besar, bagaimana tetap suasana itu tidak hilang. Nah, itu tadi pulpit yang besar, salib yang besar, mewakili menyadari center kepada Tuhan. Nangkap maksudnya ya? Nah, itu sebab ketika gambaran teologis itu yang dihadirkan, saudara dan saya berdiri ikut di situ mewakili kemuliaan itu. Begitu besar, begitu besar. Itu yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Makanya, disinilah letak ketegangan itu terjadi. Bahwa kita sebagai seorang pelayan, kita sebagai seorang pemimpin ibadah, kita dipanggil untuk tetap bersimpati terhadap kelemahan manusia karena kita akan membawa itu kepada Tuhan, tetapi juga tidak boleh kehilangan kesetiaan kepada kemuliaan Allah. Kita nyatakan kita mewakili Allah kepada jemaat. Ini namanya tension antara mewakili jemaat di hadapan Allah dan mewakili Allah di hadapan jemaat. Kedua, panggilan kita adalah sebagai edukator. Tadi sebagai imam dalam dua tension. Mewakili umat kepada Allah dan mewakili Allah kepada umat. Tetapi ada sisi yang lain, kita dipanggil di dalam memimpin ibadah, penata layan sebagai edukator. Apa maksudnya? Fungsi edukator. Nah, di sini kita boleh memahami bahwa berangkat dari kenyataan liturgi itu bukan sekedar susunan acara. Sekali lagi ya, liturgi yang kita lakukan itu bukan sebuah susunan acara, melainkan sebagai proses pendidikan rohani, pembangunan hasrat,
Melalui habitus. Liturgi itu kan pola kan ya, habitus. Maka itu didikan yang nanti menjadi cara yang dibawa umat Tuhan keluar. Sekarang karena itu tidak diedukasi dan tidak dihadirkan dengan benar, akhirnya apa yang terjadi? Kebalik, orang membawa habitusnya ke rumah Tuhan. Wah, cilaka. Mulai dari personalnya, dengan ibadah yang sambil-sambilan, akhirnya dia tidak terbangun habitus. Karena gereja sendiri tidak concern membentuk habitus itu. Kalau kita sudah menghadirkan suasana itu, dia tetap bermain-main, dia pasti tergelisahkan. Tapi kalau kita tidak sendiri membangun suasana kepada kemuliaan Allah itu, ya dia take it for granted lah. Nah ini yang masalah. Yang kedua, bukan hanya secara personal, bahkan ketika kita kehilangan dasar teologis ini, itulah yang dilakukan oleh gereja secara institusional sekarang, membawa habitus dunia masuk ke rumah Tuhan. Pola-pola ibadah yang digeser hanya untuk memuaskan perasaan manusia. Itu namanya mengganti liturgi, mengganti habitus. Akhirnya semangat yang kedua ini, semangat ibadah sebagai fungsi edukasi hilang dalam jemaat. Sekarang semangat ibadah itu apa? Pemuasan perasaan. Di mana didikannya? Seolah-olah, nah ini gambaran penyimpangan yang terjadi sekarang. Bahwa kita hanya dididik waktu kita dengar firman. Bukan. Seluruh ibadah itu sebuah didikan. Mari kita lihat. Maka pendidikan yang terjadi di dalam liturgi memang berbeda dengan pendidikan di ruang kelas. Lewat otak kan ya. Tetapi sekarang kita lewat liturgi tidak terutama mendidik melalui penyampaian informasi atau pengetahuan yang diberikan. Bukan itu tujuan liturgis, bukan itu cara liturgis mendidik. Melainkan melalui sebuah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seluruh jemaat. Habitus, itu namanya liturgi. Melalui tindakan yang terus diulang-ulang, menjadi satu sistem memori, menjadi satu kebiasaan yang membuat kita bertindak tanduk berdasarkan hal ini. Pendidikannya bukan tentang pendidikan otak, bukan tentang informasi dan data. Bukan kita anti terhadap itu. Ada aspek di situ. Anti firman kan ya, pembelajaran, teguran dan segala macam. Tetapi ternyata ibadah juga punya fungsi edukasi melalui apa? Melalui tubuh. Melalui tubuh. Melalui dibuatnya kebiasaan. Mari kita berdiri, mari kita mengambil sikap berdoa, mari kita bernyanyi, mari kita. Sebuah liturgi, kebiasaan yang terus berulang-ulang secara komunal. Ini sebenarnya sebuah pendidikan. Jadi bukan hanya lewat firman kita dididik, tapi juga pendidikan yang disebut lewat tubuh, di mana kita melakukan satu kebiasaan yang membuat kita tertata di situ. Pendidikan seperti ini bukan hanya mendidik kita untuk tahu, yaitu ada aspek itu nanti, tetapi kita dididik untuk benar menghidupi kebiasaan, pola. Mendidik kita untuk menghasrati, menjadi satu kesadaran yang terus-menerus, sebagai kebenaran yang terus-menerus. Sesuatu yang datang lewat tubuh, lewat kebiasaan, itu menjadi cara didik yang memang gak langsung kita sadari didikannya. Tetapi kita nanti baru sadar ketika kita mengalami sesuatu perubahan. Misalnya begini ya, saya kutip ini dari menarik ilustrasinya Pendeta Jethro. Saudara biasa selama ini ibadah bertahun-tahun ibadah. Biasa aja gitu. Tapi tiba-tiba satu kali saudara tidak bisa di GRI, saudara pergi ke gereja lain. Waktu di situ, kok gelisah ya? Termasuk orang dari gereja lain datang ke kita. Karena sudah ada habitus dalam dirinya. Lalu kita akan bilang, ini kok nyanyinya sampai 1 jam kayak gini ya? Emang siapa yang bilang gak boleh nyanyi 1 jam? Bukan berarti salah atau benar. The point is perasaan kita sudah terbentuk satu pola kan ya. Lalu nanti waktu kita baru dengar khotbah, mari kita berdoa katanya. Amin. 5 menit pendek banget. Lalu sebelah kita bilang, gila lu ini paling panjang dia khotbah. Jadi selama ini dia ngomong apa gitu kan ya? Di gereja kami 1 jam loh. Emang siapa yang bilang khotbah harus 1 jam? Nah, ada habitus yang terbentuk kan ya. Sehingga tanpa kita sadar itu didikan. Waktu nanti kita keluar, waktu kita menghadapi realitas di tengah dunia dan segala macam,
telinga kita tidak terlalu pusing, telinga kita tidak terlalu menjadi alergi untuk mendengar. Karena sudah ada sebuah habitus di dalamnya. Nah lihat, didikan dari sebuah kebiasaan. Maka ketika itu nanti terbentuk dalam diri kita, ketika kita masuk ke tempat yang berbeda atau tempat yang asing, bahkan tempat yang salah, itu akan menggelisahkan. Itu akan membuat kita rasa something ada yang ganjel, nggak bisa nih. Apa ini? Menggelisahkan. Nah itulah baru kita nanti sadari bahwa ternyata benar liturgis itu sebuah didikan. Jadi melalui kebiasaan-kebiasaan, means liturgi, jemaat itu dibentuk secara berlahan. Ambil contoh lah ya, orang yang saban hari, ya misalnya kayak orang latihan kungfu katanya. Kalau dulu dalam film-film kan ya, kalau pergi ke satu kuil kita lihat kok ada lubang-lubang begitu. Ternyata sudah puluhan tahun mereka latihan kuda-kuda, kaki diinjek terus sampai tekanan itunya kuat, jadinya membentuk lengkukan. Sehingga waktu dia melangkah, akhirnya rasanya ringan. Nah, jadi pembentukan habitus lewat tubuh, tidak disadari, tapi lewat proses. Maka ini yang kita lakukan juga di dalam jemaat. Mereka atau jemaat belajar bukan hanya mengetahui, tahu apa yang benar, tapi juga mereka belajar mengalami, menghidupi kasih, menginginkan kebenaran itu dalam hatinya. Sehingga waktu pindah, waktu lihat yang lain, kok kayak gini nih, kok firman Tuhan cetek begini. Merindukan. Nah itu yang kita lakukan. Kok ibadah kayak gini, nyanyi kok hura-hura begini. Bukan untuk Tuhan. Merindukan. Itu sebabnya liturgi memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk kehidupan rohani seseorang. Balik, walaupun ini bukan bagian tema kita. Saudara, karena prinsip liturgi, prinsip habitus. Apa yang engkau bangun liturgimu di rumahmu, itu membentuk kerohanianmu. Saudara hanya berharap saudara menjadi orang yang kuat menjalankan segala keputusan dalam kehidupan saudara. Sementara liturgi kehidupanmu dengan Tuhan secara pribadi nggak ada. Ya omong kosong, berharap hanya dari gereja liturgi yang 2 jam ini. Sementara hidup kita yang 1 hari 24 jam kali 6 hari itu sebelum datang ke gereja, liturginya sudah ada. Bangun pagi harus ngopi dulu. Bangun pagi harus olahraga dulu. Bangun pagi harus boker dulu. Ada kayak gitu kan ya? Sudah boker sambil baca lagi berjam-jam di kamar mandi. Itu kan liturgi. Semua itu liturgi. Atau kebiasaannya nanti bangun pagi harus baca berita dulu. Whatever lah semuanya. Apa liturgi kehidupan kita? Ada nggak kebenaran yang meneranginya? Nah ini prinsipnya. Itu sebab gereja membangun liturgi. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang tidak sedang membangun liturgi. Persoalannya, liturginya teosentrik atau liturginya antroposentrik. Liturgi yang kita hadirkan membentuk orang melihat kepada Tuhan atau liturgi yang terus membentuk kepada perasaan diri. Nah ini pertanyaan penting ya. Oke, maka kita lanjutkan. Jadi setiap liturgi sebenarnya adalah sebuah proses edukasi. Itu sebab liturgi memiliki kekuatan yang sangat besar. Maka banyak orang tidak menyadari bahwa liturgi sedang membentuk diri jemaat. Pengaruhnya seringkali baru terasa, tadi saya sudah sampaikan, kalau kita keluar, kalau kita pergi. Mulai merasa liturginya berbeda, lagu-lagunya berbeda, urutan ibadahnya berbeda, bahkan panjang khotbahnya terasa berbeda. Mengapa begitu perasaan itu begitu kuat? Karena liturgi yang selama ini kita alami membentuk cara pikir kita, membentuk selera kita, bahkan membentuk hati kita. Itu sebab makanya John Calvin bilang, kesadaran saudara sebagai tubuh Kristus itu harus dibangun di dalam gereja lokal. Saudara tidak bisa bilang saudara bertumbuh makin cinta Tuhan dengan terus baca firman Tuhan tapi gereja lompat-lompat. Hari ini saya gereja A, besok gereja B. Saudara tidak memberi diri menjadi bagian dari habitus dalam satu gereja. Berarti saudara tidak memberi diri untuk dikenal dan saudara tidak memberi diri untuk dikenal. Saudara tidak memberi diri untuk membentuk orang lain. Saat ini ada pengecekan fire alarm. Terima kasih. Oke lanjut. Tung ning ning nung. Harusnya gitu dulu ya. Oke lanjut. Nah itu liturginya salah itu. Maka kalau kita tidak dibangun dalam satu habit yang
rutin, tidak ada pembentukan di situ, tidak ada pengikisan di situ. Makanya orang yang terus lompat, wah itu nggak sehat sebenarnya, nggak sehat. Jadi itu yang harus kita pahami. Bukan berarti kita ya nggak bisa sampai traveling atau apa ya. Somehow ada satu gereja, ini di dalam gereja Reform loh, ya maksudnya denominasi Reform yang sampai saking ketatnya melarang jemaatnya pergi liburan yang kena hari Minggu. Nggak boleh, harus balik. Sampai sebegitunya. Wah ya itu terlalu ekstrim lah ya. Kita nggak sampai ke situ. Tetapi semangatnya adalah kita tidak menjadi gereja yang sembarangan merasa boleh mengexcuse rumah. Which is itu kan bagian dari tubuh kita. Nah ini yang menjadi, ini kapan-kapan pembahasan ya. Keberbahayaan terbesar sekarang dari generasi milenial. Yang which is punya anak-anak tingkat SD sekarang. Ya seusia saya lah. Bapak ibu yang seusia dengan saya. Banyak sekali generasi milenial yang sekarang semangat hiburannya, semangat hedonisnya berubah dengan generasi lama. Generasi lama itu punya mindset adalah liburan long term. Jadi kerja tabung. Momen liburan sekolah pergi 2 minggu ke luar negeri jalan sekeluarga gitu kan ya. Sementara dalam generasi milenial sekarang itu agak susah diusahakan karena faktor ekonomi dan segala macamnya. Dan memang gaya kenikmatan sekarang itu kan suka yang pendek-pendek. Karena kita sudah terlalu biasa dengan hiburan yang pendek-pendek. TikTok 2 menit segala macam. Jadi kita tidak terlalu suka yang endurance panjang. Nah jadi apa yang kita lakukan untuk jalan-jalan? Ya yang short term. Apa itu? Long weekend. Jumat libur nih. Iklan lagi dia. Saat ini sedang dalam pengecekan fire alarm. Selamat pagi, diinformasikan untuk saat ini sedang dalam pengecekan fire alarm. Terima kasih. Ding nung. Oke lanjut. Sampai mana tadi? Kan buyar saya. Nah akhirnya apa? Anak bayar mahal untuk sekolah. Cepet, pokoknya harus sekolah. Jangan terlambat, bangun. Nanti kamu terlambat dan segala macam. Oh itu mulutnya orang tua itu udah kayak trompet. Tiap pagi. Begitu ke gereja. Loh kita mau kemana papa? Kita mau jalan-jalan kemana? Entah ke Bandung, entah ke Bogor, entah ke mana. Kita habiskan waktu di situ. Sudah, minggu gak ke gereja. Anak, oh gereja itu enggak boleh ternyata. Boleh ada, boleh tidak. Just menu. Nah ini bahayanya untuk anak-anak sekarang. Akhirnya nanti mereka menjadi yang terhilang. Siapa yang didik itu? Orang tua. Giliran nanti anak udah gede. Saya gak ngerti anak saya tuh kok susah sekali ya diajak ke gereja. Maksud lu, saya enggak ngerti lu yang buat gitu ya. Nah ini kadang-kadang orang tua membuat anak-anak. Atau bahkan ada yang gampang untuk mengexcuse. Ya nggak apa-apa lah hari ini kita nggak ibadah pagi, nanti kan ada ibadah sore. Menu. Nah itu keberbahayaannya sebenarnya. Gereja membuat alternatif ibadah bukan karena pragmatis melayani perasaan jemaat. Tapi karena memang tempat. Jemaat udah bertumbuh, ya sudah bikin ibadah kedua, nggak bisa lagi bikin ibadah ketiga. Oh, enggak lah jemaat requestnya ada yang jam 10, ada yang jam 1, ada yang begini. Wah, mau melayani antroposentrik lagi, nggak bisa ya. Oke, kita lanjut. Jadi liturgi itu membentuk, pengaruhnya seringkali terasa kalau kita sudah keluar. Jadi kita harus belajar membentuk sebuah liturgi, habitus. Karena tanpa disadari liturgi telah menjadi standar yang hidup dalam diri kita. Semua orang punya liturginya. Dengan demikian, setiap unsur liturgi sebenarnya sedang mendidik jemaat. Oke, kita lanjutkan. Maka ketegangan seorang edukator. Jadi ada ketegangannya. Tadi imam ada ketegangannya kan ya. Mewakili manusia kepada Tuhan dan mewakili Tuhan kepada manusia. Lalu sebagai seorang edukator, sebagai penata layan kita sebagai edukator, apa ketegangannya? Nah tadi imam punya ketegangan, edukator ketegangannya apa? Sebagai seorang edukator, sebagai guru, kita kan harus aktif untuk mengajar. Mempersiapkan bahan pengajaran, membimbing, menasehati murid di dalam memahami pelajaran. Kan ada konsep seperti itu kan dalam guru. Tetapi di sisi yang lain sebagai seorang guru, kita juga tidak boleh karena saking benar-benar mau mempersiapkan, karena saking cintanya sama muridnya,
Maka kita ambil alih tanggung jawab si murid. Sudah kita ajari lalu lagi persiapan. Oke, bikin ujiannya coba. Nggak bisa dia. Aduh kasihan anakku ini, ku tolong. Ujiannya saya yang kerjain. Wah itu guru yang bagaimana? Ngawur kan ya? Nggak bisa seperti itu. Dia tidak boleh mengerjakan tugas atau ujian muridnya hanya karena perasaan kasihan. Kasihan sama anaknya. Nggak bisa. Maka demikian pula lah fungsi kita di dalam ibadah sebagai edukator. Kita harus membimbing jemaat dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap memberi ruang bagi jemaat untuk bertumbuh dan berespon secara pribadi kepada Allah. Contoh, kita membimbing jemaat untuk belajar lagu di awal. Iya kan ya? Tapi muncul kalimat seperti ini. Ini juga saya dapat dari Pendeta Jethro. Tadinya saya pikir pragmatis sekali. Saya juga kena hajar. Maksudnya ketegur dengan baik sekali. Kan kita mendidik jemaat untuk nyanyi. Ya sudah kita bikin latihan di depan. Tapi jemaatnya terlambat semua Pak. Jadi gimana? Jadi supaya nanti nyanyinya bagus. Nanti daripada ibadah kita suram. Yuk kita bikin aja. Apa itu namanya? 4 singer itu. Apa sih istilahnya? Ada 4 orang yang singer. Saudara edukator. Jangan kerjakan PR yang harus dikerjakan oleh anakmu. Nah itu, kenapa kita menolak hal itu dalam gereja? Tujuannya apa bikin itu? Supaya suasana terangkat dan segala macam. Enggak. Saudara, didik jemaat biar mereka datang kepada Tuhan. Nah contohnya yang seperti itu. Ambil contoh salah satunya ya. Maka kita menolak hal-hal yang seperti itu di dalam ibadah. Maka inilah yang menjadi panggilan kita. Kita harus memberi ruang untuk sungguh-sungguh mendidik jemaat Tuhan. Tetapi kita juga harus memberi ruang untuk jemaat berespon kepada Allah. Nanti kita lihat parsingnya di dalam termin kedua. Salah satu contohnya di dalam doa. Saudara, sebagai seorang pemimpin liturgis, kita harus mendidik jemaat jelas mendoakan apa. Nggak melebar kemana-mana. Kita doakan apa. Tapi sebagai seorang edukator, jangan ambil semua. Mari kita berdoa untuk perang di Iran. Supaya terjadi kedamaian. Supaya tidak ada lagi bombardir dari Israel dan Amerika. Supaya jiwa-jiwa di sana tidak menjadi korban. Mari kita berdoa. Amin. Sudah lu bilang semua kok. Ngapain lagi? Apalagi yang mau saya bilang? Nah, lihat ya. Panjang banget penjelasannya. Kamu sudah ambil porsinya. Jemaat sekalian, hari ini kita bersyafaat untuk keluarga Kristen. Mari kita berdoa untuk setiap orang tua dalam pergumulannya. Mari kita berdoa. Apa pergumulannya? Setiap orang bergumul. Yang saya tahu, saya kenal jemaat ini. Oh iya, Tuhan ada yang bergumul dengan anaknya konflik. Oh yang satu lagi, Tuhan ada orang yang saya ingat jemaat ini bergumul anaknya terus sakit dengan dana yang begini. Setiap orang bergumul dengan Tuhan. Jadi tidak harus keseragaman detail semua. Jadi jangan panjang-panjang deskripsikan doa. Satu hal lagi, contoh misalnya, nanti kita lihat di bawah ya. Baik, tetapi tidak harus selalu ada. Tujuan kita adalah mengedukasi jemaat untuk bernyanyi dengan benar kan ya. Tetapi bukan membawa suasana emosi. Setiap kali lagu kedua, ada nih dalam gereja kita. Setiap kali lagu kedua harus jelaskan sejarah hymns-nya. Saudara sekalian, pencipta lagu ini adalah si ini. Khotbah mini dia. Ngapain? Padahal nanti ada dasar teologisnya. Bagaimana membangun jemaat kepada klimaks dari lagu pertama kepada doa. Nanti kita lihat di dalamnya lagu keduanya. Ketika kita melihat ini ada poin di dalam maksud secara liturgis utuh, kita pakai. Tetapi juga tidak terlalu panjang. Jangan ambil porsi jemaat bergumul. Mari kita bernyanyi dari lagu kedua yang membawa kita merenungkan tentang kasih Allah, keadilan Allah, panggilan Allah. Mari kita bernyanyi. Apa maksudnya? Dia lihat, oh iya ya. Misalnya ada kata kasihnya lalu nanti tentang panggilan. Iya ya ternyata lagu ini mengajak saya. Dia bergumul sendiri. Jadi jangan didikte. Nangka maksudnya ya. Ada ruang edukasinya. Tapi ada ruang memberi ruang kepada jemaat untuk bergumul berespon dengan Tuhan. Oke. Maka dalam hal ini panggilan kita adalah untuk sekali lagi gambaran atau undangan penebusan. Memanggil setiap orang untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Segambar dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Ketika kita mengambil pelayanan menjadi penata layan ibadah.
Maka gambaran tadi di atas, kita sebagai fungsi imam, kita sebagai fungsi edukator, itu memperlihatkan bahwa panggilan seorang penata layan jauh lebih besar daripada sekedar memimpin jalannya sebuah acara ibadah. Tidak sesederhana itu. Tetapi ingatlah, waktu saudara dipercayakan menjadi penata layan dalam ibadah, dalam fungsi apapun, bahwa saudara dan saya sedang dipanggil untuk, saudara dan saya sendiri dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Menyatakan kemuliaan Kristus. Saudara dan saya, kita dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Pertama, kita melihat Kristus itu adalah guru yang agung dan mediator yang agung. Imam kan ya? Mediator. Dia mediator yang sempurna antara Allah dan manusia. Maka dialah imam agung yang membawa manusia kepada Allah. Sekaligus dia adalah Allah yang datang kepada manusia. Ini konsepnya. Maka di dalam Kristuslah ibadah yang sejati. Nah sekarang suasana ibadah itu kita yang dipakai menjadi fungsi mediatornya. Sebagai tubuh Kristus, gereja dipanggil untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Ini kita. Maka karena itu setiap penata layan, saudara dan saya, dipanggil menjalankan tugas pelayan sebagai atau dengan semangat yang sama. Mediator. Memediasi umat Allah melalui pelayanan ibadah yang setia kepada firman. Ibrani tadi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan cara. Saya bacakan sekali kalimatnya tadi ya. Beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan dengan takut. Ini prinsipnya. Jadi pelayanan ini kita sebagai penata layan bukan panggilan yang mudah memang. Terlalu serius porsi yang Tuhan berikan. Jadi kita tidak menjadi orang yang aku pengen buru-buru, nanti dulu, mari kita baik-baik. Dan ketika Tuhan percayakan, jangan mundur. Nah bagaimana baik-baik bergumul sama Tuhan. Sebagaimana Kristus menjalankan pelayanannya dengan penuh pengorbanan, kesetiaan kepada Bapa, demikian pula setiap kita waktu dipanggil melayani berarti menerima undangan untuk siap pengorbanan dan kesetiaan kepada kebenaran. Ini prinsip pelayanan. Jadi kita dipanggil untuk melayani dengan segala kerendahan hati, dengan segala hikmat dan kesetiaan. Gak gampang memang. Sekali lagi, saudara, ini bukan saya sampaikan kepada saudara, ini kepada kita. Saya pun minta Tuhan berbelas kasih merimain saya akan hal ini. Karena bagaimanapun saya juga manusia berdosa yang kadangkala ya dalam rasa jengkel atau apapun mulai lupa, mulai berfokus ke diri. Mari kita lihat kita menjalankan fungsi kita dalam hal ini ya. Memahami logika liturgi. Prinsip liturgi dalam iman Kristen. Sekali lagi ya, ingat ya. Apa itu ibadah? Bahwa Allah memanggil umatnya dan umat meresponinya. Seluruh konsep agama, mereka melakukan ritual dengan inisiatif diri datang kepada Tuhan, harap-harap dapat berkat. Dengan inisiatif datang kepada Tuhan, harap-harap dapat pahala. Konsep kekristenan, karena kamu ditebus, kamu diperlayakkan sebagai anak-anak Allah yang diundang datang kepada Allah. Dalam ilustrasi atau perumpamaan di dalam Injil dikatakan seperti jamuan pesta kan ya. Maka dia memberikan undangan. Nah, siapa yang datang? Jadi undangan. Jadi setelah memahami identitas, tadi kita sadar siapa identitas kita sebagai pemimpin ibadah, yaitu sebagai imam dan sebagai edukator. Maka langkah berikutnya kita harus pahami bagaimana liturgi gereja itu berjalan. Bagaimana dan apa fungsi liturgi gerejawi itu. Nah ini yang jadi masalah. Banyak orang memandang liturgi hanya sebagai susunan acara yang haruskan di dalam jalan secara tertib. Hanya bicara tentang tata tertib, protokoler. Padahal liturgi adalah perjalanan rohani yang memiliki logika teologis yang sangat serius. Harus teologis, harus teosentris. Setiap unsur di dalam liturgi itu disusun memiliki fungsi tertentu dan berkaitan satu dengan yang lain. Jangan diparsing-parsing dia. Oh pokoknya pembacaan hymn sudah. Tapi dia harus menjadi satu perjalanan yang utuh menuju klimaksnya kepada firman.
Jadi karena itu, seorang penata layan, kita yang melayani tidak cukup hanya mengetahui urutan liturgi saja, apa liturginya. Bukan. Kita perlu memahami setiap unsur yang ditempatkan pada posisinya masing-masing, urutannya masing-masing. Apa yang sedang dibentuk Allah melalui unsur-unsur tersebut. Nah, ini yang mau kita lihat, ini yang mau kita temukan. Oke? Jadi, kita akan belajar detail tentang semua unsur ibadah itu nanti dalam pertemuan, dalam sesi kedua. Tapi sedikit lagi bagian ini saya selesaikan. Jadi, prinsip yang harus kita pahami, apa yang sedang dibentuk Allah melalui setiap unsur. Ini yang perlu kita pahami. Bagaimana kerangka berpikir dalam memimpin liturgi. Oke? Bagaimana kerangka berpikir dalam memimpin liturgi. Sebelum membahas unsurnya, jadi detail-detail liturgi yang akan kita lihat nanti di bawah, ada dua prinsip yang menjadi kerangka berpikir yang harus kita pegang sebagai penata layan. Sekali lagi ya. Kerangka berpikir yang harus dipegang, yang harus kita pegang sebagai seorang penata layan. Pertama, tadi saya sudah sampaikan di atas sedikit, saya jelaskan lebih dalam di sini. Jagalah keseimbangan antara yang tadi, overdoing dan underdoing. Harus jaga keseimbangan antara hal ini. Hampir setiap kesalahan dalam memimpin ibadah muncul karena pelayanan jatuh ke salah satu dari ekstrim ini. Either kita jadi overdoing atau kita underdoing. Overdoing itu terjadi ketika kita penata layan melakukan sesuatu secara berlebihan sehingga akhirnya fokusnya jemaat itu beralih kepada diri kita atau kepada dirinya sendiri ketimbang kepada Allah. Itu namanya overdoing. Kita terlalu banyak ngecap, akhirnya orang lihat kita, either jadi kagum atau kesel sama kita, atau terlalu banyak mempermainkan perasaan, kata-kata yang terus memainkan perasaan, akhirnya dia terus lihat dirinya bukan lihat kepada Tuhan. Itu namanya overdoing. Sebaliknya, underdoing terjadi ketika seorang pelayan menjalankan tugasnya secara ya sudah asal, pokoknya lewat. Tanpa persiapan, tanpa pergumulan, tanpa kesungguhan. Hati-hati loh. Sekali lagi, ini bukan warning hanya kepada liturgis ya, ini kepada setiap kita. Bagaimana kita melayani untuk tidak menjadi ya asal-asalan, tergesa-gesa, tanpa persiapan, tanpa kesungguhan. Harus kita ingat, pelayan yang baik tidak berada pada salah satu ekstrim dari dua hal ini, over atau underdoing. Karena prinsipnya sebenarnya sama. Either kita overdoing atau kita underdoing, kita sebenarnya terlalu berfokus kepada diri kita. Itu masalah. Pelayanan yang baik tidak berada pada salah satu ekstrim tersebut, tetapi pada keseimbangan di antara keduanya. Saudara gini, di satu pihak kita memang harus mengerti side effect dari apa yang kita lakukan. Maka kita mengantisipasi. Tapi pengantisipasiannya kita bukan apa itu namanya orang yang nggak bisa fokus itu. ADHD kan ya. Saya mau cuci piring. Waktu mau saya cuci piring, saya lihat rak sebelah agak berantakan. Saya tinggalkan bentar, saya susun rak sebelah. Waktu saya lihat rak sebelah agak berantakan, ternyata bautnya agak goyang. Saya pergi ke sebelakang ambil obeng. Waktu saya ambil obeng, ternyata tempat obengnya sudah rusak. Saya pikir-pikir nggak bisa lagi nih. Saya pergi ke es hardware untuk beli. Waktu beli es hardware di situ, saya lihat ada papan yang bagus. Oh ini cocok untuk papan jemuran. Saya beli itu papan jemuran. Sampai saya ke rumah, nggak saya kerjakan, terus saya bikin papan jemuran. Waktu saya mau bikin papan jemuran, baru saya tahu besi rangkanya sudah karat. Saya pergi lagi ke es hardware. You mau ngapain? Nah, maksud saya bilang gini apa? Kita mau jadi liturgis misalnya atau jadi apa? Saudara, mari kita memuji Tuhan. Maksud saya tentang hal ini ya. Nah dalam hal ini saya harus bilang ini supaya jemaat mengerti. Jadi dalam hal ini kita nanti nyanyi-nyanyi. Lu mau ngapain? Nah ini overdoing. Semua diantisipasi, ditutup. Sebenarnya mau bicara apa sih? Ya sudah. Nah termasuk seorang pengkhotbah juga banyak sekali overdoing. Di dalam mengajar. Hari ini kita akan mempelajari Taurat. Saya memimpin kelas persiapan kepada guru sekolah minggu. Jadi anak-anak untuk mengerti Taurat, kita harus melihat kepada Abraham. Hah? Tunggu Bu, tunggu. Bukan Musa. Enggak Pak, kita harus lihat. Kan Musa terima perjanjian ini sebagai covenant yang diberikan Allah dulu kepada Abraham. Ini untuk belajar kelas berapa? Ini kamu sedang ngajar kelas PA atau ini anak kelas 4 lagi belajar hukum Taurat? Ya ini kelas 4. Tapi mereka perlu tahu Pak. Nah ini overdoing.
Bukan itu yang kita lakukan. Sebagai liturgi, sebagai asyar, sebagai kolektan atau apapun, kita harus bijaksana. Oke? Underdoing sebaliknya juga sama. Karena itu, ketika memimpin setiap unsur liturgi, yang manapun kita, mulai dari awal penyambutan sampai pembawa kantong kolektan segala macam, penata layan harus bertanya dalam hatinya, perlu merecognize dirinya. Apa itu? Apakah saya terlalu banyak mengambil alih? Ini penting untuk kita ingat. Atau apakah saya justru terlalu pasif? Artinya, semua urusan tentang kita keluar dari diri. Membuka diri untuk dievaluasi. Membuka diri untuk belajar. Melihat dari yang lain. Lalu bagaimana mengkoreksi diri. Bagaimana saya dapat memimpin dengan jelas, dengan benar, tanpa menjadikan saya pusat perhatian. Itu prinsip liturgis. Oke? Maka berpikir dalam perspektif yang jangka panjang. Ini cara kita melayani. Yaitu memahami bahwa liturgi merupakan sarana pendidikan rohani. Pengaruh satu kali ibadah mungkin tidak terlihat langsung bagi jemaat. Kadang kalau firman bekerja dalam hatinya, oh iya dia tersadarkan. Oke, itu berpengaruh. Tetapi liturginya sendiri membentuk habitus itu lewat proses. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dalam ibadah akan membentuk cara berpikirnya, cara merasakannya, bahkan kehidupan rohani jemaat. Makanya setiap minggu kita usahakan proper liturgi yang firm, yang teosentris, yang benar-benar membawa jemaat kepada Tuhan, yang dibawa dari awal mengalami kesadaran hadirat Tuhan, sambutan Tuhan, tata ibadah, liturgi, urutan benang merah mulai dari votum nanti kita akan pelajari, membawa menggiring kepada satu klimaks, bukan putusan-putusan, lepasan-lepasan, tapi liturgi yang membentuk struktur. Terus dia beribadah setiap minggu mengalami hal yang kayak gitu. Setahun dia ibadah, terbentuk cara pikirnya, terbentuk kebiasaannya, terbentuk. Akhirnya nanti waktu dia di luar, lain cara dia meresponi dunia. Karena mindsetnya sudah dibangun. Nah ini yang menjadi tujuan kita, tujuan jangka panjang. Karena itu setiap keputusan liturgis, setiap keputusan tatanan ibadah, khususnya liturgis memang perlu dipertimbangkan. Bukan hanya berdasarkan dampaknya pada ibadah hari itu, tetapi juga berdasarkan pengaruhnya terhadap kehidupan gereja dalam jangka panjang. Makanya kita tidak sembarangan untuk tambah-tambahkan sesuatu di dalam ibadah atau kurang-kurangi sesuatu dalam ibadah. Perlu pikir dampak jangka panjang. Karena menambahkan sesuatu mengganti habitusnya itu juga tidak terlalu baik. Menghargai ketegangan dalam pelayanan. Bagian terakhir supaya kita break setelah ini ya. Lalu kita masuk ke liturgi gereja setelah ini. Banyak pelayan menginginkan jawaban yang sederhana. Mana yang benar? Mana yang salah? Harus bagaimana? Harus kayak gini, harus kayak gitu. Tetapi prinsipnya kita bukan menjadi prinsip yang harus didikte hitam putih semuanya. Karena secara kita belajar meresponi Tuhan bukan etika hitam putih. Pelayan gerejawi tidak selalu bekerja demikian. Tentu ada prinsip-prinsip yang kita pelajari seperti yang nanti kita lihat di bawah setelah sesi kedua. Tetapi pelayan seringkali berada dalam wilayah ketegangan, tension. Harus bagaimana nih? Harus bagaimana nih? Nah ini perasaan seperti ini. Tugas seorang pelayan bukan menghilangkan ketegangan itu. Jangan hilangkan. Melainkan kita belajar bergumul di dalamnya dengan bijaksana. Sebagaimana sebuah karya seni. Nah ibadah itu kan sebuah relasi. Jadi ada gambaran yang tidak boleh kaku dia. Tetapi juga tidak boleh sembarangan dia. Gambaran seni lah ya. Sebuah karya seni itu kan memperoleh keindahannya karena memiliki kedalaman dalam kompleksitas kan ya. Bukan karena kekakuannya. Demikian pula pelayanan dalam ibadah. Makanya bagi saya, to be honest ya. Sesuatu hal yang bukan didasarkan dari sebuah pergumulan, saya tidak bisa lihat itu art model sekarang itu loh, yang nanti kaleng dibolongin baru dilemparkan set shot baru jadi karya seni. Ya elah, yaudah gini-giniin aja. Makanya terkenal dulu katanya Pollock, siapa? Yang dari Amerika. Aduh, padahal kalau mau belajar sejarahnya itu kerjaan perang dingin antara Amerika dengan Rusia di dalam segala aspek, bukan hanya sains
pesawat terbang siapa yang pertama kali ke bulan. Urusan seni, padahal itu ditemukan di pinggir jalan kok dia seorang pelukis abstrak yang gak jelas. Tiba-tiba langsung dibilang, karya seni abstrak termahal. Dibikinlah oleh CIA untuk jual lukisan dia menjadi termahal dan segala macamnya. Bukan berarti dia tidak bisa lukis, dia bisa, tapi meaning dari lukisan itu pun tidak ada. Nah sama, dalam ibadah juga prinsipnya sama. Ada kompleksitas di situ. Ada kesadaran pergumul di situ. Ada satu narasi, ada cerita di situ. Maka inilah yang disebut dengan pelayanan ibadah. Nilai sebuah ibadah, nilai sebuah pelayanan tidak lahir dari rumus-rumus yang kaku. Harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Harus polanya sama. Makanya saya agak rada terganggu bagi hamba-hamba Tuhan yang bikin tatanan liturgis. Pokoknya kalimatnya, cara menyampaikan liturginya harus sama. Saudara-saudara, terpujilah Tuhan. Itu protokoler presiden itu. Bapak Presiden memasuki ruangan acara. Harus gitu suaranya kan ya? Tiba-tiba, Bapak Presiden masuk. Orang Maduranya kau katanya kan. Ada di, Bapak Presiden masuk. Orang Bataknya kau. Nggak boleh, ganti suaramu. Enggak, kita nggak kayak gitu. Tuhan memberikan warna dalam hidup kita. Masing-masing punya perbedaan. Tentu yang bermasalah kita perbaiki. Kalau saudara pelajari beberapa waktu, tapi sekarang sudah hilang sih. Dulu dibikin orang senyaman mungkin di pengumuman di mall. Tapi sekarang dibikin ditutup dengan minor. Kenapa? Supaya orang dengar. Kalau orang dulu, saudara-saudara sekalian, kami menghimbau kepada Bapak ini untuk ini mohon diperhatikan. Selesai kan ya? Nggak ada yang dengar. Bapak Anto, kami persilakan untuk menghadiri tempat. Apa sih? Gelisah, dibikin minor belakangnya. Pernah perhatikan nggak ya pengumuman-pengumuman di mall kayak gitu? Kenapa dibikin tutupnya itu, chordnya itu nggak selesai. Suaranya itu nggak selesai. Goyang dia. Saya nggak ngerti. Kenapa ya? Oh ternyata bikin orang jadi gelisah, bikin dengar. Nah ini cara orang mempermainkan perasaan ya. Tetapi sekali lagi dalam hal ini kita bukan mempermainkan hal itu. Tetapi bagaimana menerapkan prinsip yang benar di dalam satu suasana kesadaran jemaat menghadap Tuhan. Tentu kita menentukannya tidak sembarangan, tetapi juga tidak kaku. Contoh, kita tutup di sini. Menentukan tempo lagu. Somehow, kalau kita mau saklek, pokoknya penciptanya bikin begini, harus dari C, ketukannya misalnya 130. Misalnya, atau lagu itu, hormat bagi Allah Bapa, hormat. Atau ada dulu yang lagunya Martin Luther tuh. Apa boleh lagunya Martin Luther? Ada kan yang baru yang lain. Adalah satu orang yang nggak ngerti. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan yang seperti yang diajarkan oleh Luther. Yang dia tahu. Temponya di depan. Itu yang diajarkan Luther. Bukan. Itu lu cuman ganti temponya aja. Padahal ritme musiknya berapa ketukannya bukan kayak gitu. Nah ini, pokoknya semangat-semangatan. Enggak. Tapi juga bukan berarti kita nggak boleh ganggu, nggak boleh ganti. Misalnya lagu I Have Decided to Follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Suatu tema penginjilan. Tapi ketika jemaat mengalami penderitaan, saya mau masuk. Kita sama-sama menyanyikan janji kita di hadapan Tuhan. I have decided to follow. Ini orang lagi bergumul, ini lagi penderitaan jemaat. Mari kita nyanyi. I have decided to follow Jesus. Enggak lah, enggak juga kayak gitu. Nah itu kan ada konteks kan ya. Tempo enggak selalu ada satu tempo yang benar untuk semua situasi. No, nah ini ibadah juga harus mengerti hal ini. Makanya kita perlu latihan liturgis dengan pianis dan segala macamnya. Tempo tetap harus menyesuaikan dengan isi lagu, konteks ibadah, suasana. Di dalam konteks itu tujuan liturginya apa. Karena itu tugas seorang pianis, nah kena juga kan pianis, bukan mencari satu jawaban mutlak, bukan harus kaku, melainkan belajar mempertimbangkan berbagai faktor dengan bijaksana. Nah itu sebab dalam musik, yang di sini lebih banyak yang tahu, kenapa kita diajarkan tidak boleh sembarangan terlalu varian, tetapi juga tidak boleh monoton, karena di dalam musik itu juga ada bagaimana memunculkan suasana teosentrik ya kan ya. Pokoknya dari awal sampai akhir model musiknya, chordnya ya udah gitu aja,
nggak ada variannya. Ya juga jadi kaku ibadah itu. Tapi ada juga yang lagi akhirnya, wah terlalu. Ini orang mau main musik atau mau apa? Dulu di Granada, Pak Tong pernah suruh Pak Billy diam. Berisik. Pak Billy lu. Nggak bisa bikin gitu. Jangan terlalu kayak gitu. Padahal maksudnya menaikkan suasana. Pak Billy aja pernah kena juga. Pak Billy loh gitu. Ya itulah. Kesadaran untuk bagaimana membuat fokusnya apa. Jadi prinsipnya yang sama berlaku bagi seluruh penata layan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Harus benar-benar bergumul dengan Tuhan. Bagaimana cara kita bergumul? Tentu lewat belajar, lewat saling membuka diri. Itu kan namanya belajar. Enggak hanya sendiri, pokoknya belajar sendiri. Ada kerelaan. Nah, saya bersyukur di dalam beberapa titik saya sudah melihat orang-orang yang bergumul bagaimana membuat liturgi dan segala macam. Nanti kan kita pelajari di sesi kedua ya. Detail dari setiap liturgi kita untuk semua kita sama-sama mengerti. Oke? Saya serahkan Pak Kemal untuk memimpin ibadah penutup sesi 1 supaya kita makan pisang goreng. Monggo. Istirahat berapa lama? Istirahat berapa? Jam 11 mulai? Ya. 11 kurang 5 lah, boleh. Kan persembahan dulu. Oke, boleh. Ya. Bapak Ibu,